Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hayudar Ditya Maulana Zaki, kelas N1E, nomor NIT 6225111350148. Pada hari ini saya akan menjelaskan pengertian saya tentang teknologi AI. Jadi, materi ini berkaitan dengan penggunaan generasi AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah AI. AI itu biasa dikenal dengan Artificial Intelligence, yaitu AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasikan pembelajaran manusia, pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Kemudian, peran generasi AI dalam dunia perkuliahan. Yang pertama, asisten belajar digital. Generasi AI bisa jadi teman belajar yang siap bantu jelasin materi, jawab pertanyaan, dan kasih contoh soal kapan saja. Misal, saya menyuruh AI untuk membuatkan soal di ChatGPT lah atau di Dola dan lain-lain. Yang kedua, mendukung belajar mandiri. Generasi AI bisa membantu mahasiswa atau taruna belajar sendiri, mulai dari merangkum materi, nyusun jadwal belajar, sampai ngecek pemahaman. Yang ketiga, mempermudah akses informasi. Cari info kuliah jadi lebih cepat, praktis, gak perlu buka banyak sumber, cukup tanya generasi AI. Kemudian, membantu memahami materi, yaitu pertama, jelasin materi yang ribet, misal kayak rumus, teori, atau konsep yang abstrak. Mungkin bisa kita bertanya soal PPT atau tanya yang lain tentang materi lah. Kemudian merangkum materi panjang jadi inti-intinya saja atau menjadi rangkuman yang singkat. Kemudian pakai bahasa sederhana dan contoh yang relate sama kehidupan mahasiswa atau taruna. Jadi bahasanya itu formal, tidak bahasa sehari-hari tapi bahasa yang formal dipakai di sini. Kemudian merangkum materi dan jurnal. Generasi AI membantu mahasiswa merangkum materi kuliah, buku, dan jurnal ilmiah yang biasanya panjang dan bahasanya berat. Dengan bantuan Gen AI, isi bacaan bisa diringkas menjadi poin-poin penting, mulai dari tujuan, konsep utama, hingga kesimpulan. Hal ini sangat membantu mahasiswa memahami inti materi tanpa harus membaca seluruh halaman secara detail. Selain itu, penggunaan generasi AI membuat waktu belajar jadi lebih efisien, terutama saat menghadapi banyak tugas, deadline, atau persiapan ujian. Nah, semisal kita di sini kita tidak mempunyai banyak waktu untuk free, misalkan untuk belajar. Nah, kita bisa menggunakan AI untuk membantu mempercepat proses belajar kita. Kemudian, membantu penyusunan tugas. Generasi AI membantu mahasiswa dalam menyusun tugas kuliah, terutama saat masih bingung mau mulai dari mana ya. Gen AI bisa membantu membuat kerangka makalah atau laporan seperti susunan bab, subbab, dan poin pembahasan agar tugas lebih terstruktur. Selain itu, Gen AI juga bisa memberikan ide awal untuk laporan atau makalah berdasarkan topik yang diberikan dosen. Dengan begitu, mahasiswa punya gambaran awal sebelum menulis, tapi tetap perlu dikembangkan sendiri agar sesuai dengan pemahaman dan aturan akademik. Jadi kita tidak boleh membuat materi itu plek dengan AI. Kita harus me- me- menimbangkan antara akademik, material dari dosen,
dengan AI tersebut agar tidak terjadi kekeliruan. Kemudian mencari ide dan referensi. Satu, membantu menemukan ide topik tugas yang relevan. Generasi AI bisa memberi rekomendasi topik tugas sesuai mata kuliah atau isu yang lagi dibahas. Jadi mahasiswa nggak bingung mau angkat topik yang apa. Kemudian, inspirasi judul makalah atau penelitian. Kalau masih mentok di judul, generasi AI bisa membantu kasih contoh judul yang menarik dan sesuai konteks akademik. Kemudian, tiga, membantu eksplorasi topik sesuai bidang studi. Generasi AI membantu mahasiswa memahami gambaran umum suatu topik dan arah pembahasannya sesuai jurusan atau bidang yang dipelajari. Kemudian, latihan soal dan diskusi. Yang pertama, soal latihan. Generasi AI bisa membuat soal latihan sesuai dengan materi kuliah, lengkap dari tingkat mudah, sedang, dan sulit. Ini membantu mahasiswa atau taruna membuat latihan mandiri dan mengecek sejauh mana pemahamannya atau kemampuannya. Yang kedua, tanya jawab materi. Mahasiswa atau taruna bisa menggunakan generasi AI untuk bertanya jawab soal materi yang belum dipahami. Penjelasannya bisa diulang dan disesuaikan memakai bahasa yang lebih sederhana. Kemudian, penerjemahan dan parafrase. Yang pertama, menerjemahkan jurnal asing. Generasi AI membantu menerjemahkan jurnal atau artikel berbahasa asing ke bahasa Indonesia atau biasa disebut translate, sehingga mahasiswa bisa lebih mudah memahami isi dan maksud dari jurnal tersebut. Jadi, semisal kita masih kurang dalam berbahasa luar, misalkan bahasa Inggris, nah kita bisa memakai AI untuk mengganti bahasa tersebut menjadi bahasa yang kita pahami, misal bahasa Indonesia. Kemudian, parafrase agar tidak plagiasi. Generasi AI bisa membantu memparafrase kalimat dari sumber bacaan dengan susunan kata yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan maknanya. Ini membantu mahasiswa menghindari plagiasi atau plagiat dengan catatan tetap mencantumkan sumber asli. Jadi kita plagiat itu tidak boleh. Jadi menggunakan AI untuk plagiat tapi bukan plagiat. Jadi kita meniru tapi juga kita mengkoreksi kata-katanya. Kemudian kesimpulan bagian A yaitu tentang AI untuk membantu pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, generasi AI meningkatkan efektivitas belajar. Generasi AI membantu mahasiswa belajar lebih cepat dan efisien, mulai dari memahami materi, latihan soal, hingga penyusunan tugas. Jadi, kita jika mempunyai sedikit waktu untuk belajar, kita bisa menggunakan AI agar AI karena AI bisa mempercepat waktu kita sehingga kita tidak perlu banyak mencari materi dari beberapa sumber, kita hanya mencari di AI saja. Jadi AI sudah bisa rekomendasi lah untuk meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa. Kemudian, tapi kita harus menggunakan secara bijak. Generasi AI tidak boleh dijadikan alat untuk menyuntek, tapi sebagai pendukung belajar dengan tetap menjaga kejujuran dan etika akademik. Nah, kita seringkali melihat orang-orang yang menyuntek dengan AI. Contohnya pada saat SMA dulu banyak yang terkena kasus pada saat SNBT. Nah, itu yang tidak baik dicontoh. Jadi kita harus menggunakan teknologi sesuai dengan etika lah. Nah, kita tidak boleh menggunakan AI tersebut untuk menyuntek. Kemudian bagian kedua atau bagian B tentang etika penggunaan generasi AI untuk mahasiswa. Mengapa etika itu penting?
Yang pertama, menjaga kejujuran akademik. Etika penting supaya generasi AI dipakai sebagai alat bantu belajar, bukan menggantikan usaha dan pemikiran mahasiswa sendiri. Jadi semisal kita nilai akademiknya bagus, tetapi sebenarnya kita kurang dan itu juga nggak baik. Jadi mending nilai sedang, tapi kita sesuai dengan eh, pemikiran kita. Jadi tidak boleh curang. Dua, menghindari kecurangan. Tanpa etika, generasi AI bisa disalahgunakan untuk menyuntik, copy paste tugas, atau melanggar aturan akademik. Kemudian yang ke selanjutnya, generasi AI bukan pengganti mahasiswa atau taruna. Jadi, pertama, taruna atau mahasiswa harus tetap berpikir mandiri. Generasi AI tidak boleh menggantikan cara berpikir mahasiswa atau taruna. Mahasiswa atau taruna tetap harus menganalisis, memahami, menyimpulkan materi dengan pemikiran sendiri. Tidak boleh sama plek dengan AI, makanya harus dicampur dengan materi akademik. Kemudian tetap belajar aktif. Mahasiswa harus tetap aktif belajar, seperti membaca materi, berdiskusi, dan mengerjakan tugas sendiri, bukan hanya mengandalkan jawaban dari generasi AI. Dan jawaban tersebut bisa saja salah. Generasi AI sebagai alat bantu. Generasi AI digunakan untuk membantu memahami materi, mencari ide, atau latihan, bukan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas tanpa proses belajar. Jadi semisal kalian bertanya tugas kepada AI, kalian itu tetap harus mempelajari tugas tersebut. Jangan cuma membaca terus tulis dikumpulkan. Nah itu jangan. Kalian tetap harus mempelajari materi tersebut. Kemudian hindari plagiarisme. Yang pertama, jangan copy paste langsung hasil dari generasi AI. Tidak boleh langsung disalin mentah-mentah untuk tugas atau laporan karena bisa termasuk plagiarisme. Kemudian kedua, edit dan pahami hasil AI. Mahasiswa harus membaca, memahami, lalu mengolah kembali jawaban dari generasi AI dengan bahasa dan pemikiran sendiri. Hasil generasi AI hanya sebagai bahan bantu. Jika diolah kembali dengan pemahaman sendiri, hasil tugas akan menjadi karya orisinal mahasiswa, bukan sekedar hasil AI. Transparansi penggunaan. Mahasiswa perlu bersikap jujur jika menggunakan generasi AI dalam proses belajar atau penyusunan tugas. Kejujuran ini penting agar penggunaan AI tetap berada dalam koridor akademik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait keaslian karya yang dikumpulkan. Selain itu, mahasiswa juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh dosen atau institusi. Jika dosen meminta penjelasan atau pengakuan terkait penggunaan generasi AI, mahasiswa harus menyampaikan secara terbuka. Dengan transparansi, penggunaan generasi AI bisa tetap etis dan bertanggung jawab. Kemudian, tidak untuk kecurangan akademik. Generasi AI tidak boleh digunakan saat ujian atau evaluasi yang menuntut kemampuan individu. Penggunaan generasi AI dalam kondisi tersebut termasuk kecurangan karena tidak mencerminkan kemampuan dan pemahaman mahasiswa yang sebenarnya. Selain itu, generasi AI juga tidak boleh menggantikan tugas individu yang seharusnya dikerjakan mandiri, tetapi mahasiswa harus berusaha dan berpikir mandiri agar proses belajar berjalan dengan jujur dan sesuai dengan nilai akademik. Kemudian, verifikasi informasi. Yang pertama, jawaban AI bisa salah. Generasi AI tidak selalu memberikan jawaban yang 100% benar, karena bisa saja informasinya kurang tepat atau tidak sesuai konteks materi kuliah. Kemudian, cek ke sumber lain. Mahasiswa perlu membandingkan jawaban dari generasi AI dengan sumber terpercaya, seperti buku, jurnal, atau materi dari dosen. Kemudian, tetap berpikir kritis. Generasi AI hanya alat bantu, jadi mahasiswa harus tetap menganalisis dan menilai sendiri kebenaran informasi yang diberikan. Kemudian, menghormati hak cipta. Tetap mencantumkan referensi atau sumber.
Penggunaan bantuan generasi AI tidak menghilangkan kewajiban mahasiswa untuk mencantumkan sumber agar tetap sesuai dengan etika akademik. Kemudian, tidak mengklaim karya AI sebagai karya pribadi. Hasil dari generasi AI tidak boleh diakui sepenuhnya sebagai karya sendiri, karena etika akademik tetap berlaku meskipun menggunakan AI. Kemudian kesimpulan bagian B. Yang pertama, generasi AI adalah alat bantu, bukan pengganti mahasiswa, sehingga penggunaannya harus tetap melibatkan pemikiran dan usaha pribadi. Kemudian, etika dan integritas akademik wajib dijaga dengan menghindari plagiarisme, kecurangan, serta selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.